Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayani, NIM 2024 10101026 dari kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas praktikum Sistem Basis Data, yaitu fungsi agregat. Oke. Untuk soal yang pertama yaitu count untuk menghitung ya. Tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Nah, untuk ERD-nya sendiri seperti ini ya, di mana customer-nya itu mempunyai relationship dengan order dan juga order mempunyai relationship dengan employee ID, employees. Jadi kita perlu menjoinkan menggunakan fungsi join. Oke, di sini kita menggunakan perintah select count untuk menghitung jumlah atau menghitung banyaknya data. Distance maksudnya jika ada data yang sama maka cukup ditampilkan satu kali saja. C customer ID, C di sini maksudnya itu perumpamaan atau alias. Pasien dilayani, form customer C dijoinkan dengan orders O on C customer ID sama dengan O customer ID dijoinkan lagi dengan employees, E on O employee ID sama dengan E employee ID, where di mana first name-nya itu digabungkan dengan last name, like Janet Everling. Oke. Nah, di sini output-nya sebanyak 63. Jadi banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Everling itu sebanyak 63. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France. Di sini kita menggunakan perintah select count, distance, O, order ID, as banyaknya pengiriman, from order dari tabel orders O, dijoinkan dengan shippers, on S, shippers ID, sama dengan O via, where, di mana company name-nya itu Federal Shipping, and ship country-nya itu berasal dari dengan tujuan Germany dan France. Germany atau France. Oke, di sini bisa langsung kita jalankan. Nah, ternyata banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France itu sebanyak 49. Oke, lanjut ke soal selanjutnya yaitu min and max. Min di sini untuk menghitung data terendah dan max untuk menghitung data tertinggi. Jadi untuk soalnya tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Nah, untuk query-nya sendiri yaitu select. Nah, untuk menghitung selisih harga termahal dan termurah di sini kita mengurangi dari harga termahal dikurangi harga termurah, yaitu select max produk unit price dikurangi min produk unit price, selisih harga termahal dan termurah from suppliers dijoinkan dengan products on supplier ID sama dengan supplier ID where di mana company name-nya itu Exotic Liquids. Bisa langsung kita jalankan. Oke. Di sini selisih harga termahal dan termurahnya itu 9. Selanjutnya, tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Select max unit produk unit price alias harga termahal ya, min P unit price alias harga termurah. Jadi untuk harga termahal itu menggunakan max dan untuk harga termurah itu menggunakan min. Nah, di sini ada operasi untuk menghitung rata-rata harga termahal dan termurah. Caranya, kita menjumlahkan antara harga termahal dan termurah, kemudian kita bagi dua, seperti itu. From produk, dari tabel produk P, dijoinkan dengan order details kode, on P produk ID sama dengan order produk ID, dijoinkan lagi dengan orders O, on O order ID sama dengan OD, order ID, dijoinkan lagi dengan shippers, S on ship via sama dengan S shipper ID. Di mana company name-nya ini Speedy Express. Oke, bisa langsung kita jalankan. Maka di sini
Nah, ini harga termahalnya seperti ini, harga termurahnya. Jadi, harga termahal ditambah harga termurah dibagi 2, maka hasilnya sama dengan 133. Oke. Selanjutnya untuk sum dan average. Sum ini untuk menambahkan dan average ini untuk menghitung rata-rata ya. Jadi, tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Jadi, untuk database-nya ini tidak ada nama Grandma Kelly Homestead. Jadi, jika dijalankan nanti akan muncul sebuah output nol seperti itu. Tapi untuk langkah-langkahnya yaitu select average, product unit price, alias rata-rata barang, dari tabel kategori C dijoinkan dengan produk P, on kategori ID sama dengan kategori ID, dijoinkan lagi dengan supplier S, on P supplier ID sama dengan supplier ID, where di mana kategori name-nya itu beverage dan company name-nya itu Grandma Kelly, seperti itu. Oke, bisa langsung kita jalankan. Nah, maka di sini terlihat bahwa tidak ada barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly. Oke, selanjutnya tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman. Dalam satuan hari, semua pengiriman barang ke Brazil. Jadi di sini kita menggunakan perintah select average, kita ekstrak dulu ya, extract date from X, date order date, alis rata-rata masa tunggu dari tabel order, di mana si kontennya itu berasal dari Brazil. Oke. Nah, ini adalah rata-rata masa tunggunya ya, seperti ini jumlahnya. Oke, untuk soal selanjutnya, tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Jadi kita menggunakan perintah select sama seperti di atas, yaitu select average, unit price alias rata-rata. Nah, ini adalah untuk menghitung standar deviasi, yaitu STDD, product unit price alias standar deviasi, dari tabel kategori C dijoinkan dengan produk P, on C kategori ID sama dengan P kategori ID, where di mana kategori name-nya ini bertipe condiment, seperti itu. Oke, bisa langsung kita jalankan. Nah, ini adalah rata-ratanya dan ini adalah standar deviasinya. Oke, soal selanjutnya, buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Jadi, di sini kita menggunakan perintah select into employee UK from employee where country UK, select O bintang into order UK from orders O dijoinkan dengan employee UK, E on employee ID sama dengan E employee ID, select bintang, lalu kita menggunakan perintah select bintang from order UK. Oke, selanjutnya buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Oke, tahap pertama kita membuat tabel employee USA dengan menggunakan perintah select bintang into employee USA from employee di mana country atau negaranya itu berasal dari USA. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sudah bertambah tabel dari employee USA. Nah, selanjutnya kita membuat tabel dari order USA, membuat tabel order USA yaitu menggunakan perintah select O bintang into order USA from orders O dijoinkan dengan employee USA on employee ID sama dengan E employee ID. Nah, selanjutnya kita menambahkan foreign key di tabel employee USA. Menggunakan metode tabel employee USA, add constant PK employee USA ID, primary key employee ID. Selanjutnya kita menggunakan menambahkan foreign key di tabel order USA, yaitu menggunakan bentuk alter table order USA, add constraint FK employee or USA order USA, foreign key-nya employee ID, reference yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Nah, selanjutnya bisa dilihat juga di sini bahwa ordernya juga sudah terupdate ya. Nah, untuk mengecek kita bisa menggunakan perintah select bintang from employee USA. Bisa langsung kita jalankan. Nah, sudah muncul di sini ya bahwa country-nya itu berasal dari USA semua dan juga kita bisa menggunakan perintah select bintang from order USA.
Nah, bisa kita lihat di sini ya sudah berhasil terupdate. Oke. Demikian presentasi tentang tugas yang bisa saya tentang tugas praktikum sistem basis data fungsi agregat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.